Satu-satu aja. Olah Samarina, Akademan Dakwaan Psikologi Muda Remaja. Perkenalkan, kami pada saat ini remaja HKBP Kupang mempresentasikan tentang tarian tortor. Tortor adalah tortor tradisional, kontemporer, teatrikal, dan kreasi modern. Adapun tortor, tarian khas Batak ini memiliki filosofi atau nilai-nilai kehidupan di dalam gerakannya. Di sini ada penonton. Orang yang melakukan gerakan tortor disebut penonton, bukan penari. Karena pada tortor ada doa dalam setiap gerakannya. Disebut tortor karena berasal dari hentakan kaki lima batang tor. Cara melakukannya pun pinggul tidak melenggak-lenggok atau memulai, tapi mengurdok. Dilakukan dengan gerakan lutut yang turun ke bawah dan naik ke atas, dan badan tetap tegak. Ketika kaki dihentakkan, itulah tortor. Tortor mengandung nilai filosofi kehidupan dalam orang Batak. Tortor disebut mengandung doa. Tortor mengandung komunikasi. Melalui tortor, penonton berkomunikasi dengan audiens. Teknik tortor asli dan tradisional. Memulai tortor selalu dengan tangan di perut atau di pusat sebagai filosofi manusia lahir dari rahim. Berbicara lain bagi orang Batak adalah ibu pertiwi, bola posogi atau tanah kelahiran. Setelah itu, tortor dimulai dengan mengurdok dengan bunyi kodam. Tortor belum dimulai jika sarungnya belum berbunyi. Mengurdok tadi adalah sebagai ganti lirik atau senandung. Dikatakan tetet menami kodam. Sombak dilakukan dengan tangan di depan dada. Telapak tangan disatukan seperti orang yang menyembah, atau pada saat ini diharapkan sebagai penghormatan baik kepada Tuhan dan kepada orang lain. Sejak kehadiran Raja Batak, maka tidak ada lagi perbudakan, sehingga sombak tidak diletakkan di perut. Sombak dengan tangan di depan dada menunjukkan bahwa dia adalah anak raja atau beruki raja. Tangan yang diletakkan di kening menunjukkan bahwa dia adalah pemimpin dalam kelompok itu. Biasanya hanya satu pemimpin dalam kelompok tersebut. Dan tangan di atas kepala biasanya tidak dilakukan lagi, karena biasanya hanya bisa dilakukan oleh seorang pembebas yang dulu adalah Raja Sisingamangaraja. Lihat posisi tangan di setinggi dada untuk bagi yang belum menikah, dan jika diletakkan lebih tinggi dari dada bagi yang sudah menikah. Supaya tidak terlalu bergerak, maka tangan tidak dikepit di ketiak. Posisi seperti 15 derajat, lutut diteguk, badan tegak, dan pandangan mata kepada ibu jari. Bergerak memutar dengan hubungan langkah ke kanan untuk menyembah Tuhan, dan hubungan langkah ke kiri untuk menghormati penonton. Penyerahan diri kepada Tuhan. Sebelumnya menyerahkan diri pada Tuhan, tangan harus ke depan, melihat seperti melihat cermin. Bercermin merenungkan kondisi diri, melihat diri sebelum menghakimi orang lain. Lalu gerakan menunjukkan keluar bahwa engkau siap menunjukkan dirimu lewat perbuatanmu. Kemudian serahkan kepada Tuhan.
dan tarik tangan di atas pundak untuk yang sudah menikah. Siap untuk menyerah diri kepada Tuhan. Sudah oke? Dalam hidup nyata siap untuk bekerja. Tangan kiri turun, tangan kanan di samping telinga. Tangan tidak lebih tinggi dari telinga. Baru mindset. Sensor mulai kortor. Gerakan ini ada artinya. Tami, dengar-dengaran. Bapak maka tahu. Laki-laki dalam mengucapkan. Rikas mengulangkan. Rajin mengerjakan. Perempuan mengeser. Laki-laki hanya mengatakan. Gerakan berikut adalah gerakan bangun Napoli, yaitu gerakan tangan kiri naik ke pinggang, tangan kanan di samping seperti mengambil sesuatu. Bangun Napoli hanya dilakukan oleh perempuan saja, karena gerakan itu menunjukkan kumpulkan makanan sebanyak-banyaknya, menunjukkan bahwa perempuan Batak rajin dan mau membantu atau merawat. Mengumpulkan apakah supaya kaya? Tidak, tapi untuk bisa dibagi-bagikan dan semua orang kenyang dan bisa menikmati bersama. Karena orang Batak pada dasarnya adalah suku yang kolektif, masih menunjukkan kerjasama atau gotong royong. Kalau semua sudah kenyang, maka embaswan. Begini nama lepas. Untuk gerakan laki-laki, tangan dikepalkan dan semua merebas dengan membungkukkan badan. Mengebas maksudnya adalah siap bergembira. Sedikit tentang pemakaian ulos. Penonton di depan memakai ulos, baik perempuan dan laki-laki. Pada saat ini, kami tidak membahas banyak tentang ulos. Ulos Batak memiliki banyak corak, banyak bentuk dan banyak peruntukan. Salah satu contoh adalah ulos rajinota dan ulos sadu. Laki-laki memakai ulos rajinota dan perempuan mengenakan ulos sadu. Akhir-akhir ini di tempat yang jauh dari daerah Jawa, secara khusus di Kupang, laki-laki sering memakai ulos sadu pada suatu acara adat. Tapi ternyata ulos ini hanya boleh digunakan oleh perempuan saja. Pada saat ini kami akan mempersembahkan tarian tradisional Tortor dengan teknik dasar. Selamat menyaksikan.
dokter ini. Kami berusaha menggali informasi dari berbagai sumber, khususnya dari kelompok penggiat budaya Batak di Toba, yang mana informasi ini bisa kami dapatkan di internet. Karena kami, remaja Batak yang mencintai akar budaya kami, dan kami mengagumi filosofi-filosofi kehidupan orang Batak yang sangat kaya dan sangat baik sekali untuk tetap dipertahankan. Khususnya kami sebagai generasi penerus. Banyak hal yang bisa kami teladani dari Batak. Selalu mengingat Tuhan dalam segala pekerjaan, mudah beradaptasi, rajin bekerja, menghargai dan menghormati orang lain, bekerja keras dan rajin, tidak sembarangan berkata-kata, mau mendengarkan orang lain, jujur dan dapat diandalkan, menghormati orang tua, bergotong royong, dan masih banyak lagi hal-hal lainnya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai berjumpa kembali Amakinang, Haangki, Tulang, dan Tulang, Amang Boru, dan Boru, Amang Tua dan Inang Tua, Amang Muda dan Inang Muda, Opung Doli dan Opung Boru, layak dan edak-edak semuanya.